Lagi-lagi Hoka berinovasi nih Dis dengan carbon plated shoes atau sepatu pelat karbon mereka yang didesain gak cuma buat pelari pro tapi juga buat pelari pemula. Yes, sepatu yang bakalan kita bahas kali ini adalah sepatu road running shoes dengan cushioning atau bantalan yang paling maksimal, Hoka Bondi X. Selengkapnya sebentar lagi ya fam. Sekarang klik subscribe dulu dan juga turn on post notification supaya kamu gak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari. What is up Run Family? Balik lagi bersama gue Adistra Bimo dan gue Prisma Kinanti. Welcome to Runhood Running Gear Review. Next level for all. Nah, dengan jargon ini nih Des, Hoka kembali lagi dengan road running shoes mereka yang bercarbon plate, Hoka Bondi X. Sekarang kita bakal ajak kalian untuk melihat lebih dekat. Mungkin kita mulai dengan shoe feature-nya dulu ya Tia. Yes. Hoka Bondi X adalah varian dari Hoka series yang mempunyai cushioning paling maksimal. Kelihatan dari ketebalan ini Ti. Sepatu ini memang diperuntukkan untuk lari jarak jauh atau recovery run. Nah, yang ngebedain dengan OG Bondi-nya, OG itu original. Nah, itu jeroan di dalamnya nih Ti. Di Bondi X ini terdapat carbon fiber plate di dalamnya. Memang sepatu Hoka yang ada XX-nya itu ada carbon fiber plate di dalamnya nih. Jadi udah midsole-nya paling tebal ditambah dengan carbon plate, pasti nyaman banget untuk lari jarak jauh yang memang memerlukan speed sedikit. Untuk fitur-fitur dari sepatunya, uppernya ini memakai 3D mesh hot melt yarn yang lightweight banget. Nah, mungkin kalian ada yang nanya, mesh 3D hot melt yarn ini apa sih? Dari namanya ini bisa kita simpulkan bahwa hot melt yarn itu adalah benang polyester yang dipanaskan sehingga menempel dengan bahan lainnya. Nah, karena teknologi ini ditempel, di bagian uppernya terutama di bagian mid to forefootnya ini minim jahitan yang meminimalisir adanya hotspot ketika kalian berlari. Lalu kita ngelihat tangnya ini juga udah seperti Hoka-Hoka yang di premium series ya. Jadi tangnya ini tipis banget dan di bagian dalamnya itu ada kayak kulit sweatnya. Jadi bener-bener halus banget ketika kalian berlari. Nah, yang mau gue highlight juga ini di bagian pull tab di belakangnya yang dibikin lebar banget. Gampang banget untuk lo tarik untuk masukin sepatu. Kalau gue bisa contoh ini di sini ya. Bahkan jari gue aja nih bisa muat 3 jari nih. Jadi saking lebarnya ya. Saking lebarnya. Jadi buat ngasih gambaran kalian seberapa lebar dari pull tab dari Hoka Bondi X ini. Untuk midsole-nya, sepatu ini memakai compression molded EVA sole Hoka yang memang udah terkenal empuk banget dari dulu ya. Dari zaman Hoka Bondi, Hoka Clifton, compression molded EVA sole-nya ini bener-bener udah terbukti lah kenyamanannya. Nah, di bagian depan untuk midsole-nya ini bentuk forefoot-nya ini memakai early stage meta rocker, yaitu bentuk yang sedikit menjulang ke atas, jadi membantu kalian untuk maju ke depan atau propel ke depan. Kalau kita lihat bagian belakangnya ini, gua ngelihatnya kayak Carbon X1 sama Carbon X2 nih, Ti, yang memang ada ke belakang gitu ya. Susunannya gitu ya, sedikit terus agak panjang ke belakang. Betul, rada panjang ke belakang. Nah, makanya memang si Bondi X ini nih Des, emang sebetulnya adalah sebuah perpaduan gitu ya antara Bondi seri sebelumnya dan juga Carbon X2. Nah, sebetulnya mungkin gue mau kasih sedikit informasi dulu kali ya tentang si Bondi X ini. Bondi X ini nih fam sebetulnya adalah line up sepatunya Hoka yang terdiri dari family yang mereka namakan sebagai family glide. Jadi kalau Hoka itu punya 3 keluarga besar sepatu lah ya, ada Fly, Glide dan juga Sky. Nah, si Bondi X ini adalah line up dari keluarga Glide. Nah, tapi uniknya di seri Glide ini walaupun cushioningnya maksimum gitu ya, setebal mungkin lah, tapi mereka mendesainnya dengan material yang seringan mungkin gitu. Jadi ride feel-nya smooth, tapi sepatunya itu juga ringan gitu ya. Dari Bondi 7 sebetulnya Bondi X ini adalah sebuah performance upgrade. Hoka klaimnya seperti itu gitu ya. Terutama untuk bagian support. Makanya carbon fiber plate ini jadi salah satu key feature-nya juga gitu ya. Karena si carbon fiber plate ini ternyata adalah bagian dari support
yang ada di embed di Bondi X ini gitu. Memang slightly berasa sedikit stiff atau kaku gitu ya. Cuman ini sebetulnya ada tujuannya, fam. Jadi peletakan carbon plate di sepatu Bondi X ini sebetulnya untuk efisiensi energi gitu ya, supaya kaki kita kayak yang tadi lo udah bilang terus propel atau didorong ke depan dan juga nggak kelamaan nih napak di tanah dis gitu. Secara berat juga nggak jauh beda nih, fams. Untuk versi cowoknya Bondi X ini beratnya sekitar 300 gram, bahkan sedikit lebih ringan nih dis daripada Bondi 7 gitu ya. Sementara yang versi ceweknya ini sekitar 260 gram, lebih berat sedikit memang dari Bondi 7 gitu. Nah, kalau dengan Carbon X2 nih dis, mungkin perbedaan mencoloknya itu ada di bagian fungsi sepatunya gitu ya. Kalau Carbon X2 itu lebih performance oriented, tapi Bondi X ini itu lebih performance and comfort gitu. Nah, heel to toe dropnya sendiri ini ada di 5 mm, untuk yang cewek ini heelnya di 31 mm, sedangkan toe-nya di 26 mm. Untuk yang cowok ini ada di 33 mm untuk di bagian heel dan 28 mm di bagian toe. Nah, honestly speaking nih dis, gue tuh selalu excited gitu ya tiap kali mau nyobain sepatunya Hoka, karena banyak banget variasinya, jenisnya banyak banget, tapi gue rasa di setiap sepatu mereka tuh karakternya kuat gitu. Jadi perbedaannya tuh berasa banget ketika kita pakai. Ya. Daripada kalian penasaran, mending kita akan ajak kalian untuk nyobain sepatu ini. Let's go! Nah, sebelum gue cerita nih, Ti, pengalaman gue pakai sepatu ini, gue mau cerita dulu. Jadi, sebelum Bondi X ini, gue dulu pernah pakai versi OG-nya. Yang gue pakai mungkin seri 5, jadi Bondi 5. Waktu itu gue pakai buat ultra. Kenapa dulu gue pilih Bondi series? Sebenarnya karena cushionnya yang paling tebal, apalagi untuk lari ultra gitu ya. Untuk lari jarak jauh, waktu itu gue lari 80 kilo. Gue pakai Bondi itu nyaman banget, comfortable banget. Nah, versi OG-nya aja menurut gue udah enak. Sekarang setelah sekitar 2 mingguan gue pakai Bondi X ini, gue suka banget feel-nya dari penambahan carbon plate di sepatu ini, Ti. Ya. Jadi kalau misalnya tadi lo bilang, ini kan dari family Glide ya. Yes. Itu comfort banget. Dapat banget di Bondi. Nah, untuk yang di Bondi X ini, nggak cuma comfortnya aja, gue juga dapat performance-nya. Jadi kalau misalnya mau dibawa speed up dikit, itu juga sangat enak nih, Ti. Yeah. Carbon plate-nya itu menurut gue subtle banget masuknya nih di Bondi X ini. Jadi kalau misalnya lo berdiri aja, itu bener-bener nggak kerasa ada carbon plate-nya. Setuju. Gitu ya. Jadi nggak ada keras-kerasnya tuh. Yeah. Tapi ketika lo bawa lari, itu baru kerasa kalau misalnya carbon plate-nya itu membantu lo untuk maju ke depan, untuk propel ke depan. Dan mungkin buat nambahin di bagian carbon plate-nya kali ya dis ya. Maksudnya propelling ke depan tapi tetap nyaman gitu. Kenyamanannya mungkin nggak ada di bagian bawah doang, tapi justru secara menyeluruh nggak sih, di bagian atas sampai bahkan gua rasain tuh di bagian belakang juga gitu ya, di bagian heel. Yang gua mau note juga nih, Ti, kan di dalamnya ada carbon plate. Lalu sole-nya kan juga tebal, midsole-nya. Yes. Nah, lalu kalau misalnya kalian lihat nih dari atas, midsole-nya itu cukup lebar, jadi bikin kaki kalian itu tetap stabil saat lari. Jadi tetap mengurangi atau meminimalisir kaki kalian tuh ke kiri atau ke kanan gitu ya, karena midsole-nya ini cukup lebar gitu. Kalau dari ride feel-nya nih, ini buat gue pribadi ya, ride feel-nya itu lebih mirip ke Carbon X2 daripada yang OG Bondi-nya kalau menurut gue, karena OG Bondi-nya itu bener-bener comfort banget, jadi lo kayak dikekep ke dalam comfort zone nih. Yeah. Tapi kalau misalnya di Bondi X ini, lo comfortnya dapet, tapi lo mau bawa performance juga enak gitu, kayak yang gue bilang tadi gitu. Tetap lo dibawa untuk ke depan, nggak cuman kayak
memantulnya tuh ke atas doang, tapi lu bener-bener dibawa ke depan. Nah, ngomong-ngomong soal right feel nih, Dis. Jadi ini pertama kali gue cobain line up-nya Bondi, walaupun gue juga udah berapa kali cobain beberapa sepatu Hoka di keluarga Glide lah ya gitu. Jadi gue dapat banget, bener kayak kata lo, gue dapat banget rasa kenyamanannya gitu ya, comfortnya di sepatu ini, terutama di bagian uppernya Vans. Gue berasa banget kayak ini cukup roomy kayak yang tadi Disra bilang, tapi kaki gue juga nggak shaky gitu, tetap stabil. Nah, apalagi mungkin berapa kali gue sempat cerita gitu ya, kalau kaki gue tuh agak lebar di bagian depannya. Nah, jadi biasanya kalau sepatu bercarbon plate itu dia cenderung narrow depannya gitu kan, karena dia mau ngedorong kita untuk tetap terus maju ke depan gitu ya. Tapi kadang-kadang tuh terlalu narrow buat kaki gue yang lebar. Tapi gue rasa si Hoka Bondi X ini punya lebar yang cukup lah, terutama pas, buat ya. sepatu gue, pas banget gitu. Jadi kaki gue bisa tetap nafas gitu ya di bagian depan, nggak sempit di bagian depannya, tapi at the same time gue masih bisa speed up juga gitu ya dengan pace yang lebih tinggi. Setuju banget. Ditambah nih kalau menurut gue faktor dari pemilihan bahan meshnya betul, yang fleksibel banget. Jadi kaki lo tuh masih bisa gerak-gerak di dalamnya, nggak dikekep. Lalu juga menariknya karena tadi yang teknologi mesh hot melt yarn itu yang meminimalisir jahitan nih, gue nggak merasa ada hot spot atau potential blister ketika gue memakai sepatu ini karena memang fleksibel banget gitu. Jadi nggak terlalu dikekep kaki lo. Dan satu sih yang gue suka, biasanya sepatu yang agak lebar bagian depannya itu cenderung agak kurang stabil gitu ya, maksudnya di bagian belakangnya. Tapi gue rasa si Bondi X ini punya fitur yang emang pas lah dari segala sisi gitu ya, terutama di bagian ininya nih Dis. Gue ngerasa di bagian ankle-nya, di bagian belakang gitu ya, apalagi ketika kita coba masukin tali sepatunya itu sampai ke lubang yang terakhir. Nah, gue tuh ngerasa bagian ankle gue kayak secure banget gitu, kayak dilindungin dan memang nggak gerak-gerak gitu jadinya, walaupun bagian depan kaki gue dari midfoot ke forefoot itu tetap bisa bernafas dengan baik lah. Nah, karena gue tuh tipe orang yang juga suka ngiket sampai di lubang terakhir nih Des, gue tuh selalu suka dengan tali sepatunya Hoka karena mereka selalu provide tali sepatu yang panjangnya pas. Nah, dengan segala fiturnya Dis, kalau lo sendiri lo bakalan ngebawa Bondi X ini buat lari apa nih? Kalau gue bisa gue bilang ini buat long run pasti, karena nature-nya Bondi itu comfort. Jadi gue akan pakai ini buat long run atau recovery run. Nah, long run-nya ini juga mungkin bukan yang long slow steady, tapi misalnya yang gue pengen mau bawa speed sedikit. Ya, tempo lah ya. Ya, tempo itu juga bisa dengan sepatu ini. Dan satu tips juga lagi nih Dis dari gue, sebaiknya kalian cobain dulu sepatu ini kalau misalnya kalian mau beli, karena buat gue pribadi si Bondi X ini gue bisa turun satu size Dis. Jadi maksudnya setengah senti gitu. Sizing ya? Yes, jadi gue biasa pakai 25 cm, sekarang gue bisa turun ke 24,5 cm. Mungkin karena karakteristiknya yang bagian depan tuh agak lebih lebar gitu. Jadi kaki gue pun masih masuk lah di satu size, di bawah size sepatu lari gue biasanya. Dan itu tadi Vans review Run Hood untuk Hoka Bondi X. Jangan lupa untuk follow Run Hood di social media platform kita. Kita ada di Instagram, di YouTube, di Facebook, di TikTok, Strava, dan Spotify. Thank you for watching. Bye for now.